Tuhan, kami tahu Engkau mendengar pujian yang kami naikkan. Jangan ini hanya sekedar menjadi nyanyian dari mulut kami, Tuhan. Kami tidak ingin berpura-pura dengan Tuhan, sebab Engkau terlalu kudus. Engkau begitu mulia, Tuhan. Ajar kami gereja-Mu untuk sungguh-sungguh menghormati Engkau dalam hidup kami. Untuk menyambut kedatangan-Mu di kali yang kedua, Tuhan. Biar ini sungguh-sungguh keluar dari hati kami, bahwa kami rindu untuk menyenangkan Tuhan dalam hidup ini. Kami tahu kami ada di waktu-waktu yang singkat. Tidak banyak waktu lagi buat kami di hari-hari ini, Tuhan, untuk bekerja memberi buah bagi Engkau. Sadarkan kami gereja-Mu, Tuhan. Sadarkan kami anak-anak-Mu, Tuhan. Agar kami mengerti apa yang menjadi kerinduan hati Tuhan di hari-hari ini. Agar kami tidak terlena, tapi kami mau terus bekerja untuk kepentingan Tuhan. Berbicara bagi kami. Sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Pakai hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, Tuhan. Biar perkataan yang murni yang dari Tuhan menegur kami, menyadarkan kami, membuat kami bertobat untuk sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Bukan menyenangkan hati manusia, tapi menyenangkan hati Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami. Kami semua mau belajar menjadi orang-orang yang menghormati Tuhan dalam hidup ini. Karena barang siapa menghormati Tuhan, maka Tuhan akan menghormati engkau, saudara. Itu janji firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami membuka hati bagi engkau, bagi firman. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya Tuhan di tengah kita memberkati, kita katakan bersama. Amin. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silahkan duduk Bapak Ibu. Iya, shalom. Ya, kita lihat dulu di dalam Yesaya pasal yang ke-6 ketika Yesaya mendapat panggilan Tuhan. Pertanyaannya, kenapa Tuhan memilih orang? Untuk apa dia memilih orang, saudara? Bukankah Tuhan bisa bicara sendiri? Bukankah Tuhan bisa menyampaikan apa yang dia mau? Tapi kenapa dia pilih orang, saudara? Ya, Tuhan memilih orang untuk menyampaikan pesannya. Yang pertama, ya, karena Tuhan tidak mau ada yang binasa, itu tentunya. Yang kedua, karena tidak semua orang bisa mendengar suara Tuhan. Amin, saudara. Jadi Tuhan pilih orang untuk menyampaikan suaranya secara manusia, supaya manusia yang mendengar itu bisa mengerti, karena enggak semua orang bisa mendengar suara Tuhan. Bahkan pendeta. Ya, bagaimana bisa mendengar suara Tuhan? Ya, kita harus membangun sebuah hubungan yang bukan biasa-biasa saja. Saya percaya kita semua tahu bahwa kedewasaan rohani tidak bisa diukur hanya dari mimbar ini. Ketika kita terlibat dalam pelayanan setiap hari Minggu, no saudara. Kita perlu mendengar Tuhan berbicara. Tuhan menuntun di dalam rumah tangga, di dalam pelayanan, di dalam berbisnis, di dalam segala hal. Bukankah dia berkata, aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau pilih, yang harus kau tempuh. Cuma sayang tidak semua orang bisa mendengar suara Tuhan.
Ketika saat bangsa Israel jatuh dalam kemerosotan yang begitu hebat akibat dosa dan pemberontakan mereka terhadap Tuhan. Tuhan mencari seseorang, saudara, untuk dia bisa pilih, ya. Kita lihat Yesaya pasal 6 ayat yang pertama dikatakan, dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang. Dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada yang lain, katanya, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Ayat yang kelima, lalu kataku, celakalah aku binasa. Sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang dari serafim itu terbang mendapatkan aku, di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit di atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku dan berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan, ya. Aku mendengar suara Tuhan. Tuhan berkata apa, saudara? Siapa yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sautku, ini aku, utuslah aku. Saudara, ya saya tuh membaca ayat ini tuh saya bergetar loh. Tuhan bingung loh. Tuhan bingung dan tanya, siapa yang mau untuk aku utus? Loh, dia sekelas Tuhan loh, saudara. Tapi bagi dia mencari di antara begitu banyak orang Israel, dia ingin mencari orang yang bisa dia utus. Itu ternyata sulit, saudara. Cuma untuk mencari orang yang akan dia utus. Dia bertanya, siapakah yang mau untuk aku utus? Kenapa Tuhan memilih Yesaya, saudara? Ya, pada waktu itu keruntuhan Israel dengan kerajaan utara dan selatan, mereka mengalami kemerosotan moral yang begitu luar biasa. Mereka terpisah dari Allah. Mereka jatuh di dalam dosa, dalam penyembahan berhala. Dan yang Tuhan tuh mengasihi, saudara. Dia ingin berbicara kepada bangsa itu. Lalu dia mencari orang. Yesaya berasal dari keluarga bangsawan. Dia bukan orang miskin. Tapi dia punya hati yang mencintai Tuhan. Dan saya percaya Tuhan itu memilih orang karena dia melihat hati. Tuhan melihat hati. Ya. Yesaya itu pada waktu itu dia berumur sekitar 25 tahun. Siapa di sini yang umur 25 tahun? Ya. Udah tua-tua semua ya, harusnya udah lebih dari Yesaya ini ya. Gerejanya aja udah 33 tahun. Ya, bayangkan loh, 25 tahun. Saya dipanggil Tuhan umur 21 tahun. Ya, 25 tahun, Yesaya menyerahkan dirinya, saudara. Ya, dan pada saat itu ketika Tuhan memanggil dia, saudara, bangsa itu berada dalam kemerosotan moral yang begitu luar biasa. Terjadi ketidakadilan di atas bangsa itu. Di dalam segala aspek kehidupan, mulai dari ya
bait sucinya, dari hubungan mereka dengan Tuhan sampai ke urusan perpolitikan di atas bangsa itu. Orang miskin ditindas demi kepentingan kerakusan ya dari para penguasa. Dan bukankah ini hari-hari ini yang sedang terjadi di atas bangsa kita? Ada kemiripan pada waktu itu, saudara, antara bangsa Israel dan bangsa Indonesia hari ini. Hari-hari ini sedang terjadi kemerosotan moral yang begitu luar biasa. Dan itu membawa kehancuran di dalam satu bangsa karena Alkitab berkata dosa menjadi noda bagi bangsa. Ini hari-hari ini terjadi. Tuhan Yesus bikin mujizat, air jadi anggur. Indonesia, Pertalite jadi terjadi di atas bangsa ini. Ya, nggak tanggung-tanggung loh, 1.000 triliun 1 tahun. Itu duit atau daun? Betapa rakusnya. Ya, tapi ngomongnya babi haram, mending makan babi aja, lebih halal daripada korupsi 1.000 triliun. Iya enggak, saudara? Mengerikan loh, saudara. Bangsa ini sedang ada dalam kemerosotan yang begitu hebat dan saudara tertawa saja. Saudara nggak pernah menangis berteriak kepada Tuhan untuk berdoa bagi bangsa ini. Saudara nggak merasakan hati Tuhan buat bangsa kita Indonesia. Saudara, jangan diam loh. Kita ada di tengah bangsa yang sedang rusak begitu luar biasa. Mulai dari pemerintah sampai ke bawah-bawah, sampai kepada rakyat, bahkan gereja. Gereja, saudara. Ya, hancur kanan kiri, saling berebut. Saya tidak tahu apa yang diperebutkan itu apa, saudara. Apakah Tuhan tidak menangis melihat hal yang seperti ini terjadi? Dan saudara enak-enak aja jadi Kristen yang setiap hari Minggu saudara lompat-lompat di gereja. Hello. Please saudara, please loh. Saya tuh setiap kali bersyafaat buat Indonesia. Saya merasakan hati Tuhan buat bangsa ini, saudara. Harus ada orang-orang yang menangis di atas bangsa ini. Lalu Tuhan mencari siapa yang mau aku utus. Dia temukan Yesaya. Lalu Yesaya mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Orang-orang yang dipilih Tuhan wajib dan harus punya pengalaman perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Kalau sekarang udah enggak, lulusan Amerika pulang langsung pelayanan, enggak pernah ada pengalaman pribadi dengan Tuhan. Makanya enggak tahu apa yang diceritakan di atas mimbar. Karena Tuhan melihat hatinya. Banyak orang pintar, tapi Tuhan tidak tertarik dengan kepintaranmu. Tuhan cari hatimu, dia lihat hati yang hancur, yang mau terbeban untuk pekerjaan Tuhan, melihat jiwa-jiwa yang sedang berjalan menuju kepada kebinasaan. Tuhan lihat Yesaya ini punya hati. Saat itu dia menjadi penasehat raja-raja dan para bangsawan. Lalu saudara, Tuhan datangi dia secara pribadi di rumahnya. Dia mendapat penglihatan, malaikat datang. Begitu luar biasa penglihatan tuh sampai rumahnya dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Lalu hal pertama yang dia sadari, dia bilang begini, celaka aku, pasti aku mati karena aku ini seorang yang najis bibir. Dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Bangsa kita ini juga najis bibir. Isinya media sosialnya semua berita gorengan demi gorengan. Karena Indonesia ini suka makan gorengan. Makanya banyak yang kolesterol. Berita semua digoreng untuk saling membenci, saling mengkhianati. Saudara, kita punya pemerintahan yang ada sekarang. Ayo kita doakan bareng-bareng. Jangan dikutuki terus. Indonesia ini sukanya berantem, sukanya saling menghancurkan. Bagaimana kita ini bisa meminta kemuliaan Tuhan turun?
Buka berita pagi-pagi udah isinya semua saudara bikin hilang damai sejahtera. Ya, saya bangun pagi saudara, buka. Korupsi ini, korupsi itu. Saya tutup langsung cepet-cepet dalam nama Yesus. Saya tidak mau lihat. Nanti tidak hati saya tercemar. Saya tutup ini, saya nyanyi-nyanyi kan. Hanya dekat Allah saja, aku tenang. Saya ke kamar, suami saya lagi lihat HP terus gini. Saya, ini loh korupsinya ini. Saya bilang, shh. Jangan kau lihat itu, nanti otakmu tercemar. Baca firman aja, nyanyikan pujian, nggak usah banyak buka media sosial. Ada satu orang Kristen bilang gini, Bu, saya tahu Tuhan larang saya bunuh orang. Tapi kalau saya ketemu sama itu orang yang korupsi 1.000 triliun, saya bunuh dia, Bu. Bayangkan loh, ini karena dia baca berita. Udah mau jadi pembunuh. Ngeri nggak itu pengaruh media sosial dengan kehidupan kita ini? Ya, gara-gara kita baca korupsi, istrinya bilang, Pak, ini kok jadi emosi ya? Soalnya lihat 1.000 triliun. Saudara kita sedang ada di dalam keadaan yang hari ini tuh seperti ini loh. Dan akhirnya saudara Yesaya bilang, celaka aku najis bibir, aku pasti mati. Lalu malaikat tahu, Tuhan tuh tahu apa yang ada di hati kita. Malaikat bilang, aku membawa bara. Dan bara ini kusentuhkan ke mulutmu. Dan hari ini juga semua dosamu dihapuskan. Dan mulutmu dikuduskan oleh Tuhan. Syarat pertama untuk kita bisa berkata, ini aku Tuhan, utus aku. Kau harus selesai dengan dirimu sendiri dulu, katakan. Amin. Yang pertama selesai dengan dosamu, saudara. Kita nggak mungkin bisa dipakai Tuhan kalau kita masih jatuh bangun terus di dalam dosa. Kita bukan orang yang kebal dosa, tapi jangan engkau menghambakan diri terus kepada dosa dengan alasan saya kan masih daging. Siapa sih yang sempurna? Enggak ada manusia yang sempurna, tapi Tuhan melihat hatimu. Amin. Kita nggak mungkin bisa menangkan orang. Lah kenapa Yesaya harus dikuduskan dulu? Karena dia harus membawa berita supaya bangsa itu dikuduskan. Amin. Lah kalau dia tidak kudus bagaimana ceritanya saudara? Dia harus dikuduskan dulu, bertobat dulu, dan harus konsisten. Karena dia akan menyampaikan pesan Tuhan yang menyuruh bangsa itu bertobat. Lah kalau dia nggak bertobat bagaimana ceritanya? Nggak bisa saudara, tidak bisa main-main. Dia dikuduskan dulu. Dia membawa berita apa saudara? Yang pertama Tuhan sampaikan sebuah ancaman. Kalau kamu tidak bertobat maka engkau akan hancur. Bangsamu ini akan jatuh dalam malapetaka. Kebinasaan akan terjadi. Bertobat, serukan tentang pertobatan. Yang kedua, kasih mereka pengharapan. Kalau mereka mau bertobat maka aku sanggup memulihkan keadaan mereka. Itu berita yang harus dia bawa kepada bangsa itu. Tapi tidak mudah memang saudara. Untuk menyampaikan berita tentang pertobatan itu tidak mudah. Karena orang itu lebih suka hidup di dalam dosa dan kedagingan daripada bertobat. Makanya Tuhan cari orang yang mau berkata ini aku Tuhan. Pertama kita harus mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Itu titik awal pertobatan kita, titik balik. Setelah itu kita harus dikuduskan. Kita selesai dulu dengan diri kita. Yang pertama selesai dengan dosa. Yang kedua selesai dengan diri apa saudara? Bagaimana mungkin kita bisa diutus Tuhan dipakai menjadi penuai kalau kita jadi orang Kristen yang disinggung dikit tersinggung. Enggak gereja-gerejaan, kenapa? Itu loh, si bapak itu kemarin nyinggung aku, saya tuh tahu yang dia maksud tuh saya.
Emang cuma di sini gereja? Saya bisa kok pindah ke gereja lain. Ini kebanyakan orang Kristen ini begini nih. Ya, mentalnya itu saudara tersinggung sedikit. Hancurnya banyak. Kita tidak pernah selesai dengan diri kita. Ngambekan, tersinggungan. Padahal kita ini diutusnya itu bukan seperti rasul-rasul zaman dulu loh. Sekarang kita pelayanan di AC enak kan? Di gedung enak, ber-AC, apalagi yang di Plaza Indonesia. Habis itu turun makan, kadang-kadang saya itu merasa berdosa loh saudara. Kalau habis pelayanan terus diajak makan, dalam hati saya, kita ini keenakan loh. Kita ini enggak kayak rasul-rasul zaman dulu loh. Kita ini sudah terlalu enak menjadi orang Kristen. Enak banget kita ini jadi Kristen, enak. Kita belum kayak Rasul Paulus yang berkata, aku ini setiap hari berada di dalam bahaya maut karena nama Yesus. Orang Kristen sekarang tidak. Urusannya terputar dari satu masalah ke masalah yang lain. Masalah tersinggung, masalah kepahitan, masalah ini, masalah itu. Hello saudara. Terus kapan kita bisa maksimal dipakai Tuhan? Engkau tidak pernah selesai dengan dirimu. Kita berputar terus di urusan itu. Tersinggung, kepahitan, ya. Belum lagi pelit. Bilang amin. Saya tahu orang Kristen tuh pelit banyak. Bukan cuma orang yang bersinah yang masuk neraka, orang kikir tidak masuk surga. Bilang kanan kirimu, bertobat kau, jangan pelit. Amin. Ini persoalan-persoalan kita ini, kita nggak selesai dengan diri kita nggak pernah selesai. Ya, kalau udah masalah uang udah tersinggung itu. Ya. Nggak mau datang soalnya udah mulai dimintain sumbangan. Ya. Tuhan melihat hatimu loh saudara. Tuhan melihat hati kita. Ketika kita ini mau dipakai Tuhan untuk menjadi penuai dan berkata, ini aku utus aku Tuhan. Ya, ini aku utus aku Tuhan. Dan ketika kita menyerahkan diri untuk dipakai Tuhan, itu habis-habisan kita selesai dengan diri kita. Orang yang mau dipakai Tuhan harus rela berkorban. Korban waktu, korban tenaga, korban pikiran, korban ngomong uang ini cuma sedikit. Kunci engkau diberkati hari-hari ini saudara, Tuhan lihat hatimu. Ya, kita harus rela mengorbankan diri, menyerahkan seluruh hak hidup kita. Saya ini kadang-kadang ngomong sama suami saudara. Kita ini loh, baru pindah di rumah baru, gak sempet-sempet nikmati rumah. Saya ini pulang ganti koper berangkat, pulang ganti koper berangkat, pulang ganti koper berangkat. Tapi saya cuma mau bilang Tuhan, selalu yang saya takut, firman Tuhan bilang selama masih siang bekerja. Karena akan datang satu saat malam dan kau tidak bisa lagi buat apa-apa. Malam itu bisa bicara kiamat, bisa kita terbaring di tempat tidur, masuk rumah sakit, nggak bisa apa-apa, bisa. Amin saudara. Karena itu selama hari masih siang, toh kita ini belum seperti rasul-rasul yang dulu. Yang begitu menderita, kita hari ini hanya bergumul dengan kedagingan kita yang mau kita matikan, itu aja gak lulus-lulus. Kepahitan, diresapi, sakit banget ya. Ya direnungkan siang dan malam. Bukan firman yang direnungkan. Ini orang Kristen zaman sekarang ini. Terus bagaimana Tuhan bisa pakai hidup kita menjadi penuai? Kita harus selesai dengan diri kita, beres dengan diri kita. Tersinggung mah biasa, besok udah biasa lagi aja kalau jiwamu sehat, lain kalau kau sakit jiwa.
Dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit marah, dikit-dikit kepahitan, dikit-dikit pindah gereja, dikit-dikit ngapain saudara? Ya, kita harus dibentuk, kita harus dibina oleh Tuhan, didewasakan, baru kita hidupnya bisa jadi berkat. Baru kita bisa berkata, ini aku, utus aku Tuhan. Bangsa kita ini loh saudara. Terus kita gak usah berpikir, nanti saya diutus kemana ya? Nggak usah saudara pikir, saudara mau ke Papua, mau ke Merwali sana, mau ke tempat-tempat yang ngeri. Nggak usah berpikir terlalu jauh. Di keluargamu saudara, di keluarga besarmu, masih ada begitu banyak orang yang belum bertobat. Anak-anakmu, iparmu, orang tuamu yang harus kita selamatkan. Loh tapi kan dia udah Kristen bu, Kristen tapi imannya mati, Kristen tapi nggak tobat. Kita bicara soal kekudusan itu nggak main-main loh saudara. Yesaya dipanggil untuk bicara supaya bangsa ini bertobat, menguduskan diri, merendahkan hati, supaya Tuhan bisa membaharui mereka, memberkati mereka. Karena kalau mereka hidup terus dalam dosa, Tuhan gak bisa memberkati. Karena Tuhan bilang dosamu itu menghalangi semua yang baik daripadamu. Tuhan mau ada orang-orang yang bisa dia pakai. 2018 saya mendengar suara Tuhan. Saya itu berdoa begini, terserah saudara mau percaya apa tidak Tuhan bicara, karepmu. Kalau kau sudah gak percaya Tuhan bicara, jangan jadi Kristen kau. Berarti Tuhanmu mati. Siapa yang masih percaya Tuhan masih bisa bicara sampai hari ini? Dia Tuhan yang gak pernah berubah. Dari zaman Yesaya, dari zaman Elia, dari zaman Rasul Paulus sampai hari ini, dia Tuhan yang sama, yang masih bisa berbicara, menuntun kita, membawa kita untuk masuk dalam janjinya yang sempurna saudara. 2018 saya tuh berdoa, Tuhan engkau mau bawa kemana pelayananku? Tuntun aku Tuhan. Saya bergumul sungguh-sungguh saudara. Saya cuma dengar Tuhan ngomong begini, ambil alih dunia media untuk Injil, karena aku akan datang, sebab aku akan memberikan engkau tuaian bangsa-bangsa. Terus saya bilang, saya bergetar waktu itu, saya bilang media, tapi saya nangis, saya nyembah Tuhan, saya mendengar banyak Tuhan sampaikan sesuatu. Setelah itu saya bilang sama suami saya, aku tuh doa loh, Tuhan bilang ambil alih dunia media untuk Injil. Kalau media itu berarti kata suami saya TV. Berarti TV di Indonesia ini di mana? Dia sebut salah satu TV di Indonesia yang tayangan yang rohani itu yaitu gitu ya. Disensor namanya. Ayo kita pergi ke sana. Saya ada kenalan di situ saudara. Saking saya ini membawa visi Tuhan. Saya datang, saya bilang, saya cerita sama teman saya itu, saya dapat visi begini-begini, Tuhan bilang ambil alih dunia media. Saya boleh nggak khotbah di TV-mu dengan goblok, dengan apa ya lugunya dan terlalu lugu apa saya nggak tahu. Pokoknya saya tuh mau menjalankan apa yang Tuhan suruh. Sampai di sana dia bilang, oh bisa ibu, bisa. Sekali syuting 6 juta. Jangan tepuk tangan. Dan ibu harus bikin 10 episode, jadi 60 juta. Terus saya bilang, mahal ya. Pertama, ya memang saya enggak punya uang segitu. Dulu, sekarang punya. Enggak usah tepuk tangan. Biasa aja. Terus, saya tanya, misalnya saya bisa bayar 60 juta, iya ibu syuting di studio kami pakai semua peralatan kami, itu udah pasti tayang? Belum. Jadi saya udah bayar 60 juta tapi belum pasti tayang, iya. Langsung muntaber saya saudara. Muntaber itu apa? Mundur teratur tidak berkabar.
Muntaber ya toh. Gila, bayar 60 juta belum tentu tayang. Ngapain gitu ya. Kami dan suami saya pulang naik motor waktu itu saudara. Jauh-jauh naik motor, panas. Basah kuyup, keringet. Di Indonesia ini kan naik motor itu pakai jaket tebel ya. Makanya orang bule bingung lihat orang Indonesia. Panas banget kok pakai jaket tebel. Karena panas, nanti gosong kita kalau nggak pakai jaket. Udah keringetan, basah kuyup, saya tukang keringet buka helm udah kayak ayam kecemplung got. Dengan hati yang ya lesu, lemah, loyo, letih. Ya yowes Tuhan. Tuhan yang suruh begitu tapi buktinya saya enggak bisa. Ya berarti Tuhan salah bicara. Suami saya bilang kalau media itu TV setauku. Ya udahlah kita abaikan sajalah. Saya pelayanan di Bali. Saya lagi duduk di satu restoran nunggu ketemu orang. Saya lihat ada orang syuting-syuting di situ, saudara, pakai kamera, pakai apa-apa gitu, pakai drone. Zaman itu saya tanya gini, ini mau syuting buat apa ya? Oh kami mau bikin TV Bu, di mana? Di YouTube. Oh emang bisa? Bisa Bu, malah pakai HP aja bisa, nggak usah pakai kamera bagus-bagus. Saya bilang, ini jawaban Tuhan ini. Tapi waktu itu kan YouTube belum top, saya pulang, saya bilang sama suami, aku tahu Tuhan udah jawab. Di YouTube, dia bilang, opo meneh ini. Piye caranya YouTube itu? Ya udah pelajarilah, ini kan Tuhan yang suruh. Saya kan enggak tahu kalau 2020 akan ada pandemi toh. Tapi Alkitab berkata Tuhan memberitahukan rahasianya kepada orang-orang yang takut akan Dia, yang bergaul karib dengan Dia, dan Dia akan menuntun kita hamba-hamba Tuhan untuk melakukan apa yang Dia mau. Lalu saudara saya bilang sama suami, ya ini loh, kita waktu itu syuting-syuting awal-awal. Cari lighting pakai sinar matahari. Karena kan enggak punya duit ya, pakai HP pokoknya yang terang-terang. Mulai bikin saudara waktu itu satu. Tiba-tiba 2020 pandemi itu datang. Gereja tutup. Jangan anggap remeh itu pandemi saudara. Itu cara Tuhan untuk berbicara kepada bangsa ini, kepada seluruh dunia. Bahwa kalau Tuhan pengen kita mati hari ini, mati bisa mati semua loh kita ini. Kalau kita masih tersisa melewati masa pandemi ini, berarti kan itu ada rencana Tuhan. Jangan santai loh, ada sesuatu yang masih Tuhan percayakan lewat hidup kita. Tiba-tiba pandemi datang, gereja tutup. Orang gak bisa beribadah. Akhirnya orang mulai cari khotbah-khotbah di YouTube. Tapi begitulah manusia, waktu itu ketakutan semua saudara. Doa tiap hari karena takut mati tuh. Bagus juga kalau Tuhan izinkan begitu terus, itu masuk surga semua pasti nih. Karena kan lagi takut semua tuh. Kalau sudah begini kan udah lost lagi nih, udah semua dugem lagi, mabok lagi, selingkuh lagi, homo lagi, bersinah lagi ya toh. Tapi kalau begitu tuh semua takut saudara. Ya, ketakutan. Tapi kalau di gereja nyanyi luar biasa. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, pret. Dengar satu mati ketakutan. Kemana-mana bawa alat semprotan virus. Sampai kita juga mau mati disemprot sama dia, saudara. Saking takutnya, ada orang-orang datang. Sudah pakai helm, pakai ini. Saya bilang, Bu, saya bukan virus loh. Sekali lagi kalau semprot saya, awas ya. Saking ketakutan di situ terlihat, saudara. Tapi nanti kalau sudah habis begitu, udah biasa lagi nih. Dosa lagi. Ya, sampai kapan? Sampai kapan? Di situ saudara saya mulai, saya kaget waktu itu subscribe saya pas pandemi naik 1 hari 1000. Kok
Tidak wow ya. Satu hari 1000 loh, bukan cuma wow. Itu si Tuhan ya. Tiap hari naik 1000. Orang ketakutan semua. Dan cuma satu yang Tuhan titip di mulut saya keluar, jangan takut. Kalau belum waktunya mati, kau tidak akan mati. Tapi kalau sudah waktunya mati, biar kau sembunyi di ujung lubang mana, akan mati juga kau. Lebih baik sekarang kau bertobat, cari Tuhan. Orang akhirnya mulai di situ bertobat, cari Tuhan. Tiap malam kita mesbah doa, saudara. 50.000 yang nonton dari seluruh dunia. Saya mulai melihat pertobatan terjadi, Injil diberitakan. Saya pikir setelah pandemi selesai, ternyata sampai hari ini, ya, udah mau 5 tahun, mesbah doa tetap ada, mesbah syukur tiap malam tetap ada. Karena saya udah bilang, ini aku Tuhan, utus aku. Saya lagi makan di restoran Salatiga, saudara. Lagi makan, suami istri datang, nangis di kaki saya, tiba-tiba, Bu Debbie, saya gak kenal, saya bilang, jangan nangis gitu, nanti saya dipikir ngapa-ngapain kalian berdua, berdiri. Biasa aja, jangan alay lebay ya. Terus mereka berdua berdiri. Bu, kami mau berterima kasih Bu, Tuhan pakai Ibu, kami tidak jadi bercerai Bu. Gara-gara kami dengar khotbah Ibu, lalu kami bertobat. Hari ini kami dipulihkan Tuhan, usaha kami dipulihkan Tuhan lewat apa yang Ibu sampaikan. Saya tuh kaget loh, saudara. Ada orang telepon saya dari luar negeri. Bu, saya mau berterima kasih ya. Saya enggak jadi bunuh diri gara-gara khotbah Ibu. Jadi Bu, ceritanya, saya itu selingkuh. Terus waktu saya selingkuh, usaha kami goyah. Ya, jadi akhirnya di situ saya morat-marit hidup saya. Saya takut ketahuan istri saya. Di situ iblis bujuk saya untuk lompat dari gedung bertingkat. Saya tuh pulang ke rumah hari itu, Bu, cuma untuk mau siap-siap untuk bunuh diri. Saya masuk rumah, istri saya lagi nonton khotbahnya Ibu Debbie. Saya lewat, Ibu ngomong begini, ada orang mau bunuh diri, saudara. Lu gak usah bunuh diri, bentar lagi juga mati kok. Dan dia pas lewat, pas saya ngomong begitu, dia keluar lagi, dia naik di mobil lagi, di jalan dia nangis bercucuran air mata dan dia bilang, Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan sejak hari itu dia dengerin semua khotbah-khotbah saya, dia tinggalkan selingkuhannya dan dia bertobat kembali kepada Tuhan. Saudara, saya mendengar begitu banyak kesaksian. Lalu mungkin kita bertanya begini, saya tuh bagaimana caranya untuk saya bisa menjadi seorang penuai di akhir zaman yang bisa untuk Tuhan utus. Ini saya waktunya sampai jam berapa ya Pak? Bapak Gembala bilang begini, berarti sampai jam 12 malam. Saudara mau? Saya enggak. Anda puas, saya lemes. Saudara, akhirnya sampai di mana tadi ya? Oh iya. Kita ini berkata, Tuhan, ini aku, utus aku. Sering kali kita berpikir bagaimana caranya Tuhan mau utus kita pergi kemana. Saudara, satu kali ada kesaksian. Dia bersaksi di mesbah doa saya, Bu, saya baru mengerti. Ya sudah habis waktu itu ya, sudah 0 itu waktunya. Tapi enggak apa-apa, Pak Gembala dengar suara Bapak Gembala. Kau tidak usah mengancam saya di situ, angkat-angkat 5 menit, sudah ke sana saja. Ya, lalu saudara, ya, lalu itu ibu guru bersaksi, Bu, saya mau bersaksi. Saya baru mengerti ibu itu ngomong kita semua harus menjadi penuai di akhir zaman. Saudara, sampai hari ini saya nggak buka gereja. Saya ini sudah banyak orang yang mendukung untuk buka gereja. Ada tempat gratis dikasih. Tapi saya tanya Tuhan, Tuhan, apakah benar Tuhan suruh saya buka gereja?
Karena banyak orang tidak buka gereja, dia buka gereja. Padahal bukan Tuhan yang suruh. Bertobat ya. Tanya benar-benar. Lalu saya tanya, Tuhan tuh bilang gini, kamu tidak usah buka gereja. Karena saya dapat ayat, tuaian banyak, tapi pekerja sedikit. Persiapkan para penuai. Kita harus bekerja karena ini tuaian banyak, saudara. Itu tadi yang Tuhan bilang, siapa yang mau aku utus untuk pergi? Ibu guru itu cerita, di kelasnya itu dia bilang, sejak saya ikut mesbah doa, saya mengerti ternyata kita ini menjadi penuai di bidang kita masing-masing, di tempat kerja kita masing-masing. Kita nggak perlu sekolah Alkitab dulu, ambil S1, S2, S3, S21 kayak Samsung. Sekarang Samsung udah S berapa? Ya, ternyata Bu, sesimpel itu. Saya ini guru. Saya dengar ibu punya pengajaran, ya kalau kamu guru, muridmu itu dombamu, itu tuaianmu. Kalau perlu dengan orang tuanya. Ada satu anak di kelas itu nakal, minta ampun. Pokoknya paling nakal. Kalau ketemu guru lain, semua bilang keluarin aja anak ini. Tapi sejak dia mengerti bahwa itu tuaiannya yang harus dia gembalakan. Satu saat anak ini, saudara, dia colok mata temannya pakai pensil. Dia ngamuk, orang tuanya datang ke sekolah. Semua orang marahin anak ini dan dibilang ini anak keluarkan saja. Tapi guru itu membela di depan kepala sekolah, beri aku waktu untuk layani anak ini. Dia panggil anak itu, dia bilang, kenapa kamu begini? Orang tuamu di rumah seperti apa? Oh, saya tiap hari lihat mama papa berantem, mamaku kadang dipukuli. Gurunya tahu, oh ini penyebabnya. Makanya anaknya jadi begitu. Akhirnya dipanggillah mama papanya ke sekolah. Ditanya sama gurunya, ibu sama bapak kehidupan keluarganya di rumah seperti apa ya? Oh kami baik-baik saja. Kristen ini. Kami baik-baik saja, nggak ada apa-apa. Banyak orang Kristen sakit tapi merasa sehat. Makanya tidak pernah sembuh. Yesus berkata bukan orang sehat yang butuh dokter, tapi orang sakit. Masalahnya banyak orang pura-pura sehat, padahal udah demam menggigil, pucet, matanya pucet, nggak ada darahnya. Kamu sakit ya? Enggak, sehat. Ini kan gila. Makanya banyak bikin masalah di dalam gereja lagi. Nggak pernah sembuh, bertahun-tahun begitu terus hidupnya, nggak pernah berubah. Ditanya, oh baik-baik saya, tapi gurunya sudah tahu dari anaknya, mereka berdua sering ribut. Anak kan gak bisa bohong. Akhirnya gurunya berinisiatif, tiap malam dia WA ibunya. Bu, banyak berdoa ya, Tuhan mengasihi keluarga ibu. Lama-lama ibu ini merasa ada tempat curhat. Dia mulai bilang, Bu doakan ya. Sebenarnya rumah tangga kami itu tidak baik-baik saja. Tapi kami berpura-pura baik di luar. Pencitraan. Lalu akhirnya ibunya bilang, oh ibu ada Tuhan Bu. Saya boleh telepon ibu enggak? Tiap malam ini orang tua murid telepon ibu ini terus. Curhat dia. Dia bilang, aduh lama-lama saya capek juga ibu. Dicurhatin, akhirnya saya kirimlah khotbahnya Bu Debi. Ini ibu denger ya. Sekarang itu tidak ada alasan saudara tidak menginjil. Saudara tinggal share loh. Heran, drama Korea aja di share. Yang gak penting di share. Urusan yang gak penting di share. Tapi firman Tuhan gak pernah di share. Tuhan akan tanya loh, buat apa handphone ini selama ini di tanganmu? Pernah nggak kamu share firman Tuhan? Khotbahnya Pak Konrad di-share. Khotbahnya pendeta-pendeta di sini semua bagus, di-share dong sama keluargamu, sama temenmu. Jangan takut ditolak. Walaupun ditolak besok kirim lagi. Amin. Ada saatnya ketika dia butuh, dia klik saudara. Lalu ibu ini dengar.
Dia mulai dijamah Tuhan, dia nangis saudara. Lalu dia mulai berdoa buat suaminya dan keluarga mereka dipulihkan. Waktu keluarga mereka dipulihkan, anak ini mendapat kasih sayang, anak ini berubah karakternya. Lalu guru tuh bilang, "Bu, terima kasih Bu, saya mengerti panggilan saya sekarang bahwa ini aku Tuhan, utus aku." Nggak perlu harus STH MTH dulu untuk menjadi penuai. Tapi kita beri diri. Saya tutup karena memang waktunya sudah habis. Ya, saudara, saya kemarin pelayanan ke Adelaide. Saya pelayanan di Australia 10 hari. Tadinya saya harusnya terbang ke Melbourne. Tapi karena gembalanya di Melbourne lagi ke Eropa, saya dibelokkan untuk pelayanannya ke Adelaide. Saya tadinya pikir orang bilang, "Bu, ke Adelaide ya, itu kota sepi loh Bu, gini-gini." Saya agak gondok juga sebenarnya di hati. Aduh, ngapain juga kita ke sana ya? Ngerti gitu, enggak usahlah ke sana, kita liburan aja sama anak-anak. Karena saya harus terbang ke Adelaide, anak-anak saya tetap di Sydney. Berat di hati saya, tapi saya percaya gini, pasti ada rencana Tuhan lah, berangkat aja. Harus rela. Ya, enggak sempet jalan-jalan. Pelayanan terus, anak-anak kita tinggal terus. "Dek, kamu jalan-jalan sendiri ya, mami papi mau pelayanan dulu, kamu pergi sendiri, kita pelayanan." saudara. Tapi Tuhan itu memperhitungkan semua jerih payah upah yang kau kerjakan buat kepentingan kerajaannya. Waktu saya sampai di sana, saya ketemu ibu gembala. Ibu gembala cerita sama saya, "Bu, dia juga ada sedikit persoalan, kami saling menguatkan, tapi saya sangat dikuatkan dengan..." Siapa yang suruh kau naik? Oh, dia mau mengiringi saya ya. Jangan mengintimidasi saya. Terus saudara, enggak, saya bercanda, jangan kau kepahitan lagi sama saya. Besok udah gak pelayanan, kenapa? Kepahitan sama Bu Debbie, sayang kau rugi. Saudara, terus ibu gembala cerita, "Bu, saya ini kesempatan hidup yang kedua. 5 tahun yang lalu, saya turun dari pesawat. Saya lumpuh Bu, di pesawat saya ke toilet, saya keluar, tiba-tiba saya kehilangan tenaga, saya lumpuh total di pesawat. Jadi ketika saya turun dari pesawat, saya langsung dibawa ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit saya ditangani 8 profesor, dokter hebat di sana. Mereka akhirnya memvonis dia kena kanker limfoma dan sudah stadium akhir yang sudah menjalar sampai ke saraf-sarafnya. Dan akhirnya dokter bilang sama suaminya dan keluarganya semua, umurnya tinggal beberapa hari. Jadi ya, tapi izinkan kami tetap akan operasi. Bukan untuk sembuh, tapi kami hanya mau ambil untuk dipelajari aja ini kasusnya." Akhirnya suaminya merelakan, namanya juga ya dokter berusaha. Ketika dioperasi saudara, selesai itu keluarganya bilang, "Dok, gak bisa di kemo, tidak ada gunanya karena umurnya tinggal beberapa hari." Dia diletakkan di salah satu ruangan yang bagian orang-orang yang sudah mau mati. Jadi setiap hari dokter masuk, yang dia dengar dokter gini, "Masih hidup toh?" Tiap hari yang dia dengar, "Yang sini sudah mati Dok." "Oh iya." "Yang ini belum?" "Belum." "Hebat ya, masih hidup." Setiap hari yang dia dengar itu. Besok lagi dokter datang, "Masih hidup?" "Masih Dok." Akhirnya dokter putuskan, karena dia ada kemungkinan kok ini enggak mati-mati, malah hidup, malah bertahan, kita kemo, kata dokter. Waktu di kemo hari yang kedua saudara, dia sudah tidak berdaya karena memang sudah tidak bisa makan, kulitnya sudah hitam, rambutnya sudah botak semuanya. Lalu dia panggil anaknya, dia bilang, "Relakan mama ya, mama udah tidak kuat. Mungkin sudah sampai di sini waktu Tuhan, enggak apa-apa." Mama tetap mau bilang Tuhan baik.
Tuhan baik, kamu jangan sakit hati. Mama sudah tidak kuat, lebih baik mati. Malam itu di ruang isolasi, dia bilang, saya lihat Bu, setan itu datang terus, setan itu mau mendekati. Jadi orang itu memang kalau mau mati, saya ketemu beberapa orang yang pernah mau mati tapi gak jadi mati. Itu setan datang saudara, mau berebut jiwanya. Makanya waktu saat-saat mau mati itu memang kita harus imannya kuat. Sedikit kita menyangkal Yesus, udah setan yang jemput itu. Itu yang setan tunggu. Waktu keluar dari mulutmu ngomong, kenapa sih Tuhan kau bikin begini, tiba-tiba mati. Udah binasa saudara. Dia bilang tuh setan Bu datang berganti-gantian. Ketika malam itu dia sudah lemas, dia antara sadar dan tidak, dia lihat ada bola yang menyala dan bola itu indah saudara. Lalu dia kejar bola itu berguling-berguling, tiba-tiba dia sampai di satu taman yang indah sekali. Dia bilang, Bu itu taman indah banget dan saya lihat di situ orang-orang yang sudah mati tapi dalam Tuhan. Orang-orang yang dia kenal yang sudah mati, mereka senang di situ, mereka nyanyi, mereka bahagia. Jadi tidak usah takut mati saudara, di sana tuh enak ternyata. Amin. Semua orang yang pernah mati disuruh pulang, tidak mau. Yang saya heran orang di bumi ini masih pengen tinggal terus di sini. Padahal masalah banyak, utang banyak, tapi tidak mau mati. Yang semua pernah ke sana disuruh pulang tidak mau. Dia bilang enak Bu, indah, udaranya bersih, orang nyanyi di situ, tidak ada masalah. Waktu dia tangkap bola itu saudara, lalu Tuhan bicara sama dia, aku izinkan semua ini terjadi. Tuhan kasih tahu dia banyak hal, tapi kamu belum waktunya ada di sini. Lalu dia nangis, dia bilang, Tuhan aku tidak mau pulang lagi ke bumi Tuhan, aku pengen di sini, tidak bisa. Dan dia bilang air matanya itu benar-benar, dia nangis waktu dia terbangun, itu benar-benar air matanya itu berlinang banyak saudara. Dia benar-benar nangis, tidak mau pulang ke bumi. Tapi Tuhan tuh bilang begini, satu ini yang saya tangkap, kamu harus pulang ke bumi dan ingatkan jemaat bahwa aku segera datang. Persiapkan dirimu, aku segera datang. Saudara, saya baru ngerti kenapa Tuhan kirim saya datang ke situ, supaya saya bisa menyuarakan kesaksian dia, pengalaman dia yang Tuhan ingin disampaikan, untuk mengingatkan umat Tuhan, gereja Tuhan, bahwa dia segera datang. Persiapkan gerejaku. Dia bilang sama saya gini, Bu, kalau kita dengar orang bilang Tuhan mau datang tuh biasa ya, tapi saya dengar dari mulut Tuhan sendiri tuh roh saya terbakar Bu. Saya menyala Bu waktu itu, dan benar-benar itu seperti hidup banget perkataan itu. Saya bilang terima kasih ya Bu. Kesaksian Ibu meneguhkan apa yang saya dapat hari-hari ini, untuk mempersiapkan jemaat itu menuju kedatangan Tuhan. Saudara, siapa yang akan aku utus kata Tuhan? Biar kita berkata hari ini hidup kami Tuhan. Saya mau melayani Tuhan. Saya mau melayani-Mu dengan semua yang aku miliki. Bangkit berdiri bersama saudara. Ampuni kami Tuhan, kalau sering kali kami sibuk menghakimi suami, istri, anak-anak, bahkan orang lain, tapi kami kurang memahami hati orang yang ada di sekeliling kami. Hari ini Tuhan, kuduskan juga hati kami, supaya kami menjadi orang-orang yang menyimpan segala sesuatu yang baik di hati ini. Kalau Engkau melihat dalam hati kami Tuhan ada sesuatu yang pahit, panas hati, iri hati, atau apapun itu penyakit hati, kami mau Tuhan selidiki kami.
sembuhkan dan pulihkan hati kami Tuhan, supaya kami bisa mendengar Tuhan berbicara di hati kami. Biar Engkau dapati Tuhan kami menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Di penghujung tahun ini kami mau bereskan semua hati kami, supaya kami masuki tahun yang baru dengan hati dan hidup yang baru, dengan berkat yang baru dari Tuhan. Lihat setiap kami Bapa, siapa yang menyelidiki hati, betapa liciknya hati, siapa yang mengetahuinya? Tuhan. Tuhan berkata, aku Tuhan yang menyelidiki hati dan batin manusia. Biar hari ini Engkau lihat hati kami Tuhan, lihat hati kami. Kami mau menyimpan firman